Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nabiyina nasta'in wa ala amrin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Oke, yang terhormat pada Dr. Haji Hanifuddin Mahdur MPD MAG selaku Pengawas dan Direktur Pondok Pesantren Asy-Syifa Maarifin Hidayah, dan yang saya hormati juga kepada Dr. Haji Hartudewati MPDI selaku Pengawas dan Direktur Pondok Pesantren Asy-Syifa Maarifin Hidayah, dan yang saya hormati juga kepada keluarga Hidayah, ini adalah Abah Mahmud, Uma Uswa, Mas Awa, Mas Amit, penjara yang kami karya, dan apa juga kepada Gus Arsyad dan Gus Syefa. Oke, saya hormati juga kepada Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Wariyun Hidayah, dan yang saya hormati juga kepada Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MA Al-Quran Wariyun Hidayah. Oke, perkenalkan, nama saya Nel Murna Fitrati dari kelas 8 MTS Al-Quran Wariyun Hidayah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran IPA tentang tekanan zat. Jadi sini ada 3 ibu cabang. Yang pertama adalah tekanan zat padat, cair, dan gas. Oke, di sini ada yang padat, tekanan zat padat. Jadi di sini tekanan zat padat itu adalah ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, yang berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logamnya sebesarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besar dorongan gaya yang kamu berikan dan luas permukaan bijakan atau luas bidang tekanannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga pada gaya yang diberikan pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang akan diberikan pada suatu benda F akan semakin besar, maka tekanan yang akan dihasilkan itu akan semakin besar sebaiknya semakin luas permukaan suatu benda yang tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis yaitu adalah besaran tekanan yang dapat dituliskan dalam persamaan berikutnya, yaitu berikut adalah dengan P, yaitu tekanan yang disebut juga persatuan Pascal. Terus F yaitu ada gaya Newton, A yaitu luas bidang. Terus ada setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besar gaya yang luas bidang, sekarang kamu itu ada terus lanjut, yaitu ada tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Yaitu tekanan hidrostatis yaitu adalah kamu telah mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair akan mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Itu ini akan semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan pada bagian sebelumnya, dan itu besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja secara matematis dirumuskan sebagai padat zat cair, yaitu gaya F yang disebabkan oleh berat zat cair W yang berada di atas benda, yaitu adalah P adalah tekanan dan M massa benda, kilogram, P massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, H tinggi zat cair, dan V adalah volume. Oke, tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merencanakan sebagai struktur bangunan dan penampungan air. Misalnya dalam pembangunan bendungan untuk membangun listrik tenaga air PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelamatkan ke dasar laut dan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan dan akibat tekanan hidrostatis. Itu yang ada hukum Archimedes, yaitu adalah suatu bahan yang
tahan terdapat tekanan hidrostatis, air laut yang sangat besar adalah baja. Oke. Yeah. Tahukah kamu bahwa baja itu merupakan logam yang diutamakannya terbuat dari campuran besi dan karbon. Tuh dengan demikian baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba kamu akan pikirkan mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam. Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum perjanjian, oke. Terus yaitu Archimedes itu adalah seorang perkembangan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari dia akan meminta Raja Hieron untuk membuktikan bahwa mahkotanya adalah benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menemukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkotanya. Dan hingga pada akhirnya suatu Archimedes akan mencampurkan dirinya ke bak mandi, yaitu akan menggantikan adanya air yang tumpah dan bak tersebut, yaitu ketika itu akan Archimedes terteriak dan itu air benda akan mendapatkan gaya ke atas ketika itu ke udara. Benda akan memiliki berat mendekati yang sesungguhnya karena berat zat cair yang desa atau dipindahkan tidak ada. Benar sekali. Oke, yaitu dalam rumus Archimedes besar gaya ke atas adalah dengan F gaya apung dan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan volume zat cair yang akan dipindahkan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.